Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang keempat. Jadi bagi seluruh jamaah yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan di like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membaca bacaan surah Al-Baqarah, ya, bagaimana tata cara membaca yang benar dan memposisikan makharijul huruf yang benar yang disertakan dengan uraian tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Diulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina di sini ada alif lam asy-syamsiyah, ya. Jadi cara bacanya cukup ditekan saja, wawnya dileburkan ke dalam huruf lam. Walla. Jadi dengan cara membaca ditekan wawnya dan langsung masuk ke huruf lam tanpa dipanjangkan. Walla. Jangan dibaca wallad. Itu bacaan yang salah. Cukup satu harakah saja. Walladzi dibaca panjang kadar 2 harakah, ya, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang karena ini merupakan mad tabi'i. Jadi tandanya di depan dza ada ya sukun, sebelumnya berharakat kisrah yaitu zi. Jadi ini dibaca panjang 2 harakah. Zi makharijul huruf dza, ini tepatnya posisi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian depan yang di atas. Walladzi, jadi anginnya agak sedikit tertahan, bukan zi, ya, tapi zi, bukan zi. Walladzina, dibaca pendek karena bukan huruf mad. Walladzina ini ada hamzah, ya, hamzah sukun. Jadi cara bacanya jelas, cukup ditekan saja, ya. Jadi hurufnya ini tipis, tidak boleh dipantulkan, jangan sampai dibaca yu', ya, sehingga membentuk bunyi ain, yu'. Tapi cara bacanya ditipiskan, ditekan dan ditipiskan
yu'minu. Yu'minu, mi dibaca pendek, nu ini dibaca panjang kadar 2 harakah, tidak boleh lebih juga tidak boleh kurang karena ini merupakan mad tabi'i. Tandanya ada waw sukun sebelumnya berharakat zummah. Yu'minuna, nah dibaca pendek. Yu'minuna bima, bi juga dibaca pendek. Yu'minuna bima, ini bima unzila, bima unzila. Ma dibaca panjang, ini boleh dibaca panjang 4 sampai 5 harakah karena ini merupakan mad jaiz munfasil. Jadi tandanya yang pertama ada huruf mad yaitu mad tabi'i, ya di sini ada alif, sebelumnya ada harakat fathah, kemudian berjumpa dengan hamzah di lain kalimat yaitu unzi, ya. Ma satu kalimat, bima satu kalimat, kemudian satu kalimat. Jadi terpisah hamzahnya. Maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Ya, cara bacanya yaitu dipanjangkan kadar 4 boleh 5 harakah. Kemudian unzi, ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Ya, zai ini merupakan huruf ikhfa. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf zai, cara bacanya yaitu disamarkan bunyi nunnya siap-siap masuk ke huruf zai. Jadi suaranya itu ditahan sampai masuk ke ingus atau hidung. Unzi, unzi, jangan dibaca juga tidak boleh dibaca jelas, ya. Karena nun sukun bertemu dengan zai merupakan ikhfa awsat, ya. Jadi dinamakan dengan awsat di sini karena makharijul huruf nun dengan makharijul huruf zai ini dia tidak saling berjauhan juga tidak saling berdekatan. Namun posisinya masih sama-sama yaitu nun ujung lidah, zai juga ujung lidah. Ya. Unzi, zi, posisi zai ini masih di ujung lidah. Dia memposisikan ujung lidah dengan urat gigi bagian bawah. Zi. Jadi ujung lidahnya agak sedikit tersentuh dengan uram gigi yang bagian bawah atau urat, ya, gusi. Unzi. Jadi beda dengan makharijul huruf za. Kalau za ini ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Sementara di sini yaitu ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah, ya, dengan uram gigi. Unzila, la dibaca pendek. Kemudian bima unzila ilaika wa ma, ilaika, la pendek, i pendek. Kemudian lai ini cukup dibacanya dilunakkan saja atau dilembutkan karena ini merupakan harf len. Berbeda jika misalnya di sini kita mewakaf ilaik. Jadi dari harf len berubah menjadi mad len. Jadi tidak lagi dibaca satu harakah namun sudah menjadi mad, ya, ilaik. Jadi harus dibaca panjang. Juga dipanjang serta dilunakkan bacaannya. Ilaik, ya. Bima unzila ilaika wa ma, ka dibaca pendek, wa juga pendek. Kemudian ma ini masih sama pembahasannya dengan bima unzila, yaitu dibaca panjang kadar 4 harakah boleh sampai 5 harakah karena ini merupakan mad jaiz munfasil, ya, ada huruf mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di lain kalimat. Juga masih sama, ada nun sukun bertemu dengan zai, huruf zai yaitu huruf ikhfa, maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi cara bacanya itu ditahan suaranya siap-siap masuk ke huruf zai, ya. Unzi, la, unzila, zinya dibaca pendek, kemudian la dibaca pendek. Min qablik,
Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf ya. Ini nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Qaf merupakan huruf ikhfa. Jadi min sukun bertemu dengan qaf merupakan ikhfa ab'ad ya. Jadi cara bacanya itu didengungkan ya, disamarkan bunyi nunnya, siap-siap masuk ke huruf qaf. Min, ditahan suaranya sampai masuk ke hidung. Min qab ya. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad karena makharijul huruf nun dengan huruf qaf agak saling berjauhan. Nun letaknya di ujung lidah sementara qaf letaknya di pangkal lidah. Jadi sudah ada huruf yang menyelangi antara huruf nun dengan huruf qaf, yaitu huruf jim, makharijul huruf jim dengan huruf sya ya. Kemudian qablik. Ini ada basukun. Basukun merupakan huruf qalqalaf. Jadi cara bacanya dipantulkan. Ini merupakan pantulan ringan karena ini qalqalaf sughra. Jadi huruf qalqalafnya terdapat di pertengahan kalimat. Qablik cukup dipantulkan ringan. Qablik ada bunyi b-nya ya. Qablik. Ini lik dibaca pendek, kemudian k-nya ini disukunkan ya karena sudah kita wakaf. Di sini ada tanda wakaf jaiz. Jadi di sini boleh kita melanjutkan bacaannya, juga kita boleh berhenti. Jadi cara bacanya qablik. Ada sedikit angin di sini ya karena qaf merupakan sifatnya hamas. Jadi tidak boleh dibaca qablik ya, tapi qablik ya, anginnya saja. Wabil wa dibaca pendek, bil ini langsung ya masuk ke huruf a ya. Ini bacaannya jelas karena di sini adalah idhar qamariyah atau alif al-qamariyah. Jadi cara bacanya ditekan b-nya langsung masuk ke a. Bil a. A dibaca panjang 2 harokat karena ini ada baris tegak ya. Ini merupakan adalah mad tabi'i. Jadi tandanya ini ada baris tegak ya sebagai pengganti alif ya. Kemudian khi ini makharijul hurufnya letaknya di tenggorokan atas. Khi ada anginnya ya, ditekan, ini dibaca pendek. Kemudian ro dibaca pendek, ini bacaan ro ini tebal ya. Ro karena berharakat fathah ya. Berharakat fathah jadi dibaca tebal. Wabil akhirati hum yu. Ini ada mim sukun ketemu dengan ya. Ini dibaca jelas ya karena mim sukun bertemu dengan ya merupakan idhar syafawi. Jadi tidak boleh ditahan ya sehingga membentuk suara yang mendengung. Cukup bacanya ditekan saja masuk ke huruf ya. Hum yu ya, jangan humayu ataupun hum ditahan ya sampai membentuk suara yang mendengung. Itu bacaan yang salah. Yang benar adalah hum yu ya. Yu dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Ini merupakan mad tabi'i ya. Jadi bacanya panjang 2 harakat ya, tidak boleh lebih juga tidak boleh kurang. Kemudian yuqi, letaknya makhraj di pangkal lidah. Jadi jangan dibaca ki ya, tapi qi. Yuqi tebal ya. Jadi baca qi ini adalah ditipiskan. Kita tidak boleh dibaca yuqinun. Ini ada yang baca ini wabil akhirati hum yuqinun. Jadi nggak boleh dibaca yu ya karena bukan hamzah di sini. Tapi yu ya, ini waw bukan hamzah. Yu waw huruf mad dibaca panjang. Yuqinun, qi dibaca tebal 1 harakah saja. Nun ini mad arid li sukun. Yang pertama ada mad tabi'i di sini yaitu waw sukun sebelumnya harakat dhammah. Kemudian ada 1 huruf lagi yaitu huruf nun yang sudah kita wakaf ya. Karena di akhir ayat atau di akhir kalimat, maka ini merupakan mad arid li sukun. Dibacanya boleh panjang 4 sampai 5 atau 6 harakah ya.
yuqinun. Kemudian dilanjut ulaika. Dibaca pendek, ini bukan waw kalimat ya, tapi ini waw farqiyah, pemisah antara huruf hamzah dengan huruf lam ya. La dibaca panjang ya, kadar 4 boleh sampai 5 harakah karena ini merupakan mad wajib muttasil. Dinamakan dengan mad wajib muttasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat. Huruf madnya di sini yaitu la, ada alif di sini ya sebagai baris tegak, kemudian bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat ya. Ini lai ya, satu kalimat. Jadi dibaca panjang boleh 4 sampai 5 harakah, harus konsisten dengan nafas. I-nya dibaca tipis, kemudian ka dibaca tipis, ala, a-nya dibaca pendek ya. Ulaika ala, i pendek, ka pendek, a juga pendek, kemudian la di sini dibaca panjang 2 harakah karena mad tabi'i. Tandanya ada baris tegak ya sebagai pengganti alif. Jadi ala tidak boleh dibaca a ya. Jangan ala tapi a. Karena posisi huruf ain di sini di makharijul huruf halqi bagian tengah, bukan dari hidung ya. Jadi jangan baca ala, tapi a ya. Ulaika ala ya. Ala hudam ini ha besar ya, jangan hau tapi hu. Ini letaknya di halqi bagian bawah ya. Kemudian dam ini ada tanwin ya, baris 2 bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini cara bacanya didengungkan ya, ditahan dalnya sampai membunyikan suara masuk ke huruf mim. Hudammi ya, karena ini merupakan yaitu idgham ma'al gunnah ya. Dimasukkan bunyi dalnya ke dalam bunyi mim serta membentuk suara yang mendengung. Hudam, cara bacanya ditahan dalnya sehingga membunyikan suara dan masuk ke huruf mim. Hudam mir, ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ra yang bertasydid. Ini merupakan idgham bila gunnah. Jadi memasukkan bunyi nunnya ke dalam bunyi ra tanpa dengan suara yang mendengung. Mirrab ya, seakan-akan di sini nunnya nggak ada ya, nggak dibaca langsung ke ra. Mirrab, jangan minrab. Nah, itu bacaan yang salah. Tapi yang benar itu langsung ke ra ya. Mirrab, karena nunnya sudah dimasukkan ke dalam bunyi ra. Mirrab ya. Ini ra dibaca tebal ya. Karena ini ra berharakat fathah, jadi tebal bacaannya. Mirrab ya, sifatnya takrir, ada sedikit getaran di ujung. Mirrabbihim, rabnya ditekan karena ada tasydid di bi. Rabbihim wa himwa ini ada mim sukun ketemu waw ya, ini dibaca jelas mimnya ya karena ini merupakan idhar syafawi ya. Himwa, jangan himawa ya, jangan dipantulkan bunyi mimnya. Wa dibaca pendek, kemudian u juga dibaca pendek. La ini masih sama pembahasannya dengan ulai ya. Wa ula ya, ini diteruskan bacaannya ya, himwa, karena ada tanda waqaf berbentuk la yaitu waqafi, jadi tidak boleh berhenti di sini ya, harus diteruskan. Rabbihim wa ulaika humul, hu ini ha besar ya, bukan hau, jadi tidak boleh dibaca hau namun hu ya. Hu dibaca pendek, kemudian mul ada alif lam al-qamariyah ataupun idhar qamariyah, dibaca jelas mul. Humul muf, ditekan mimnya, humul muflihun. Ini muf ada fa sukun ya, jangan muf
jangan mub, tapi move, karena posisi huruf fa di sini dia posisinya yaitu bibir bawah bagian dalam berjumpa dengan ujung gigi seri bagian atas, ya. Move, ada bunyi desis anginnya. Muflihun, linya dibaca pendek, haun ini berbeda ya, ini ha kecil, berbeda dengan ha ini ha besar, sementara di sini ha kecil. Kalau ha besar suaranya agak sedikit gemang dan jelas, hu, ya. Sementara hau ini ha kecil, dia agak sedikit suara yang mendesah, ya, kemudian ditipiskan. Muflihun. Ini haun dibaca panjang boleh 4 sampai 5 harakah, ya, karena waw ini merupakan mad tabi'i, kemudian berjumpa dengan huruf nun yang sudah kita wakaf, maka berubah menjadi mad arid lis sukun, ya. Mad arid lis sukun ini dibaca panjang, ya, boleh 4 sampai 5 harakah, harus konsisten dengan nafas. Taib, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah jumpa kembali di video selanjutnya, ya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.